Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saya, Bapak Muji. Bahagia sekali kita hari ini akan menerima sabda Tuhan. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih atas hari baru yang boleh kami terima pada hari ini. Kami akan menerima sabdamu. Kami mohon berkat-Mu supaya sabdamu menjadi kekuatan bagi hidup kami. Demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Bertekun diambil dari Yohanes bab 15 ayat 26 sampai 27. Dilanjutkan dengan ayat 16 ayat 1 dengan 4 sampai dengan 4a. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku, karena akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, sabda Tuhan pada hari ini meneguhkan iman kita bahwa karya keselamatan Tuhan Yesus harus dikenalkan kepada dunia, kepada semua orang. Para murid sesaat sebelum Tuhan Yesus kembali kepada Bapanya, dicurahkan Roh Kudus untuk memberi kekuatan, menjadikan para murid menjadi berani menjadi saksinya. Para murid dikuatkan. Sebelumnya para murid apabila berdoa dengan pintu terkunci karena mereka takut kepada pemuka-pemuka Yahudi. Tetapi setelah Tuhan Yesus menghembuskan Roh Kudus, para murid menjadi berani mewartakan keselamatan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus dengan mati di kayu salib dan bangkit dari kematiannya. Para murid dalam mewartakan kabar sukacita ini mendapat perlawanan dari dunia. Petrus mati sesudah mewartakan kabar keselamatan di Roma. Ia setia mewartakan keselamatan kepada orang-orang di Roma. Petrus mati disalib dengan salib yang terbalik. Kemudian Yakobus dipenggal kepalanya oleh orang-orang Yahudi. Paulus juga mati di tangan penguasa Roma. Mereka setia mewartakan kebenaran Tuhan
mereka mewartakan karya penyelamatan Kristus sehingga banyak orang-orang yang mau menerima Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, kita sebagai murid Kristus juga diutus mewartakan kasih-Nya kepada dunia, kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus melalui tindakan kasih yang kita berikan kepada sesama. Kita melayani semua orang dengan sepenuh hati. Kita memperhatikan saudara-saudara kita yang lemah, miskin. Mungkin kita bisa melakukan hal yang sederhana, mungkin dengan melarisi dagangan dari saudara-saudara kita. Mungkin kita bisa menjenguk mereka yang sakit, membantu doa, memberikan penghiburan mereka yang sedang menderita, dan banyak lagi hal-hal yang bisa kita lakukan. Tentunya banyak tantangan ketika kita melakukan perbuatan kasih. Ada rasa malas dalam diri kita. Ada pikiran untung rugi ketika kita membantu orang lain. Tetapi hari ini Tuhan menguatkan kita melalui sabdanya bahwa kita diberi Roh Kudus supaya kita dikuatkan, supaya kita dimampukan untuk mewartakan kasih-Nya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, marilah kita membuka hati kita untuk terang Roh Kudus, menghidupi Roh Kudus dalam hidup kita, supaya menuntun hidup kita untuk selalu dapat berbuat kasih, mewartakan keselamatan Tuhan bagi banyak orang. Marilah kita hening sejenak untuk bersatu dalam kasih Bapa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, terima kasih kita telah bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan